Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Syekh Muhammad Zaini Ghani, wa khususan li Hajjah Masrukiyah binti Indra, wa khususan li Abdul Aziz Ibnu Haji Masdar Syekhulahumul Fatihah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ruddana Allahumma ilaika maradan jamila, ruddana Allahumma ilaika maradan jamila, ruddana Allahumma ilaika maradan jamila, wala taj'alillahumma lisayatina ala sa'iri alati wala indal mamat wala qablahu wala qablahu wala ba'dahu qaidan wala sabila, wasbitna ya Allah hadhihi wa ghairiha ya Allah, ij'al li kulli suratin min suratil Fatihah wa minal Qur'anil Hakim, wa salati wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad hadiyatan khususan ya Allah li Hajjah Masrukiyah binti Indra wa Abdul Aziz Ibnu Haji Masdar, ghafarallahu lahuma ya Allah, Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afima wa'fu anhuma waghfir ya Allah ya Allah, waghfir an kulli syai'atihim wadakilhum fi jannatikan na'im wa izhum min azabi qabri wan nar, ij'al hadhihi wa ghairiha ya Allah sawaban jazila wa ajran minka azima, wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila, waj'alillahumma ya maulana ma halalnahu wa zakarnahu wa kabarnahu ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammad ya Allah, wa khususan li amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi fadlika ya Allah, bi haqqi sayyidin nur bi kullil bihaqi sayyidina wa nabiyina Muhammad ya Allah, wa khususan li jamil ashabi wa ahli baiti rasulillahi azmain wa sadatina ya Allah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ya Allah, walihada kulli walidaina wa walidayhim fi hadzal majlis, fataqabbal du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad ya Allah, kasih sayangilah umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad ya Allah, ampunilah dosa-dosa ya Allah kaum muslimin umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad, tutuplah kesalahan keaiban umat sayyidina Muhammad, Allahumma zbur li ummati sayyidina Muhammad, lindungilah ya Allah umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad, beri kedamaian ya Allah kehidupan umat sayyidina Muhammad, wasbir li ummati sayyidina Muhammad, berilah kesabaran umat sayyidina Muhammad, waghfir lana ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad, ampuni dosa-dosa kami ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad, waghfir li walidaina, ampuni dosa ibu bapak kami bihaqqi sayyidina Muhammad, warhamhum ya Allah, kasih sayangi ibu bapak kami bihaqqi sayyidina Muhammad ya Allah,
Anjil alaihim, turunkan bagi kedua ibu bapak kami semua ya Allah rahmataka fi kulli halin ila yaumiddin wadakilhum fi jannatikan naim bihaqi sayyidina Muhammad. Turunkan rahmat kepada mereka sampai hari berbangkit, masukkan mereka dalam ridho surgamu dengan hak sayyiduna Muhammad. Fataqabbal lana innaka antal wahhab, ij'al lana wa auladana wa dzurriyyatana wa azwajatana min ibadillahi sholihin bihaqqi sayyidina Muhammad. Jadikan kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, istri-istri kami daripada golongan hamba-Mu yang soleh bihaqqi sayyidina Muhammad. Ij'al lana walahum waqtah lana walahum hukman wa ilman wa rusdan wa fahman bihaqqi sayyidina Muhammad. Bukakan bagi kami, bagi anak-anak kami, keturunan kami ya Allah semuanya ya Allah, hikmah bagi mereka, ilmu yang bermanfaat ya Allah, warus dan Muhammad. Ij'al ya Allah fi amamina wa qalbina wa simalina wa fawqina wa tahtina ya Allah nuran biruhi sayyidina Muhammad. Jadikan depan dan belakang kami, kanan dan kiri kami, atas dan bawah kami ya Allah, cahaya dengan hak daripada cahaya ya Allah sayyiduna Muhammad bihaqqi ruhi sayyidina Muhammad, dengan ruh hak sayyiduna Muhammad. Ayyid lana fi kulli halina biruhi sayyidina Muhammad. Kuatkan hidup kami, kuatkan keadaan kami ya Allah dengan hak ruh sayyiduna Muhammad. Kama ta'tika ya Allah ayyadaka ruhan Nabi Isa biruhil kudus, sebagaimana engkau menguatkan ruh Nabi Isa dengan ruhul kudus bihaqqi sayyidina Muhammad. Fataqabbal lana innaka antal wahhab. Ij'al fi asobina, jadikan pada asob kami, walahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa idhumina wa jildina nuran biruhi sayyidina Muhammad. Jadikan darah daging kami, urat dan leher kami, tubuh kami, keadaan kami dengan ruh sayyiduna Muhammad. Fataqabbal du'ana wa hajatana ya rabbal alamin. Nas'aluka ya Allah bifadlikal karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul lakum al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para muhibbin, para perindu Allah dan Rasulnya, para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga melewati bahasan daripada ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani menambah
kemanfaatan kita dan menambah asik dan masyhur kita di qurbah Allah, di dekatnya di sisi Allah. Wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin supaya ingat bahwa haruslah engkau yakin ketika engkau sudah dipersilahkan Allah masuk kepada istana Allah, maka saat itu keyakinanmu yang dulu sudah berganti. Taikana an la darra wala nafi. Tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan bagi kita, bagi Anda semua. Wala nafi, tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Wala mu'ti, tidak ada yang bisa memberi apa jua pun yang engkau terima. Wala mani, tidak ada yang menghalang illahu, kecuali hanya Dia. Zikirnya adalah hu. Zikir itu banyak sekali. Di antara yang dipilih oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, zikir itu ada 3 varian. Kalimat la ilaha illallah pada lisan, di hati Allah, dan di sir kita, bahasa umumnya dirasa kita, hu. Jadi ada 3 kalimat. Nanti zikir daripada Asma 12 Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada 12. 4 di bagian yang pertama la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian hu, kemudian hak. Ya hak boleh, ya hak boleh. Misalnya la ilaha illallah sudah tahu, Allah sudah mengerti, berapa kali aja terserah. Kemudian yang ketiga adalah yahu boleh, hu saja boleh, yahu boleh, hu boleh. Yang keempat ya hak, boleh diringkas 2 ini, hu hak. Dialah pemilik nafi yang memberikan manfaat. Wada, Dialah yang bisa memudaratkan, tidak ada yang lain. Ilal haq, kecuali Allah yang hak. Ya gulam, wahai anak-anakku. Gulam kemarin adalah orang yang baru lahir, yang belum beri nama anak. Jadi Syekh menamakan kita semua ini adalah gulam. Gulam itu apa, Guru? Bayi kalau secara logis. Nah, bayi Yusidin artinya baru lahir. Jadi Syekh ini menamakan kita ini adalah bayi yang baru lahir, atau gulam bisa diterjemahkan juga dengan anak yang belum diberi nama, ya kelak. Nah, bila memberi nama orang kayak apa, Guru? Ya gulam, apalagi, Guru? Ya gulamah bila babinian, bila lakian gulam. Nah, jadi kita ini gulam semuanya Yusidin, ujar Syekh. Maksudnya gulam secara ruh, secara rohani. Kalau kita ingin selamat hidup, kita harus kembali jadi gulam. Gulam itu kalau bahasa Banjar ya wali biblah. Nah, Habib bilangnya gulam itu bila kakanakan tuh, kalau orang Banjar ada istilahnya wali. Jadi kita disuruh oleh Syekh kembali jadi anak-anak. Nah, orang anak-anak tuh apa? Belajar ilmu setinggi langit tapi tidak merasa sedikit pun punya ilmu. Nah, yang lah gulam-gulang lah dah. Yang lah. Nah, itu gulam. Dekat sedekatnya, beramal sebanyak-banyaknya tapi tidak merasa beramal, nol bisa amal. Kan ada amal nol reda. Nah, itu gulam. Subhanallah. Coba anak polos kelak. Kakan-kakan tuh polos. Nah, itu yang dimaksud. Itulah yang dimaksud titian pencapaian yang disebut di dalam agama kita biasa dengan istilah fitrah. Ya kan? Bilanya bulan puasa, hari kemenangan itu disebut dengan yaumul fitrah atau yaumul fitri. Ya kan? Hari fitrah. Idul Fitri. Id itu artinya kembali, fitri artinya fitri, suci. Kembali kepada fitri. Nah, mun bini pian pas namanya Fitri. Nah, ada kisah lagi sudah. Nah, pas mana ada toh?
Ya lah. Nah, boleh ajakin di rumah memanggil istri. Ya Fitri, oh ya Fitri misalnya, Nela boleh aja. Laisa sya'na fi kusunati siyabika wa ma'kulika. Ketahuilah, wahai anak-anakku, wahai gulam, bukanlah urusan yang kita bicarakan masuk ke istana Allah itu, atau engkau ingin menjadi abdi Allah, atau engkau menjadi hamba yang diredoi Allah itu persoalan pakaian yang kumal, khusunah. Dulu orang-orang sufi itu banyak berpakaian kumal, berpakaian wol. Sofa itu selain suci artinya juga wol, sup itu kain wol. Pakaian yang paling kasar kalau kita sini apa yuk? Pakaian apa yuk di sini ya? Nah, karung isiin pakaian karung gelapung lah. Ya lah, karung gelapung bahari itu ada kelang merek apa tuh guru? Merek apa nang putih-putih itu? Nah, bahari di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani banyak orang berpakaian yang kasar-kasar itu orang sufi. Lalu sedikit dikritik sidin. Hei orang-orang sufi, persoalan mendekatkan diri kepada Allah atau orang yang bisa diraih oleh Allah, diredoi oleh Allah itu bukan soal kusunah, bukan pakaian kamu itu, bukan pakaian kasar kamu itu, tidak. Allah tidak melihat pakaian kamu, bukan itu kata Syekh. Nah ini siyabika tentang pakaian, wa makulika atau makanan kamu. Makanan misalnya karena merasa jadi orang sufi, jadi orang ingin membersihkan diri, makanan yang jaka di sini orang iwak karing terus. Padahal duit ada aja banyak aja, tapi makanan ikan kering yang murah-murah nang pino buruk banget itu sudah. Tapi kalau orang Banjar ini memang biasalah makan ikan wadi kah? Nah, ikan wadi. Maka ikan wadi ini menurut kabar kisah mati bipe tidak rusak tubuh bipe kayak wadi. Lah, nah kita terusakan. Bukan soal makan atau engkau bersakit-sakit diri mencari makanan yang paling apa? Yang paling tidak nyaman. Apaan? Iwak wadi sidin. Bukan persoalan makananmu yang dinilai Allah, pakaianmu tidak, makananmu pun tidak. Bukan itu. Bukan. Asya'nu fi juhdi qalbika. Yang dipentingkan itu adalah juhud pada hatimu. Juhud pada hati. Kebiasaan istilah di dalam dunia tasawuf juhud. Syekh Abdul Qadir Jailani mengkhususkan juhud yang sebenarnya itu adalah di hati kamu. Masya Allah. Pahamlah? Kalau orang rajinkan juhud itu dalam arti umum. Sehingga bagaimana bersikap dan sebagainya itu juhud. Bagaimana menahan diri terhadap sesuatu itu juhud artinya. Menahan diri daripada cinta dunia itu adalah juhud. Maka menahan diri daripada cinta dunia itu disebut dengan juhud. Maka juhud itu ada pada hati kamu, kata saya. Kalau kamu tetap ingin disayang Allah, dalam mahrum Allah, dalam kasih sayang Allah, maka engkau harus melakukan juhud di hatimu yang utama dulu. Nanti akan timbul di jawarih kamu, di anggota kamu. Dunia itu kan mempengaruhi kita. Kalau coba main HP tuh, nggak usah jauh-jauh, main HP bisa seharian main di HP yang lain, handphone aja lah, yang bisi pulsa pang. Ya kalau mun kada ada bisi handphone bisa bini aja dikulai seharian. Ya kalau lah ada bisi handphone lo bini aja dikulai seharian lah. Nah itu dunia juga kata. Nah jangan juga dikulai terus bini udah juga ajar. Dikulai seharian itu lalu jadi duniawi. Tahu ya dan dikulai arti dikulai dan tahu ya dan inilah. Nah, dikulai itu di apa dan dikulai itu apa Bib? Apa? Dijapai-japai. Bahasa Indonesia dikulai itu apa? Dikulai, dijapai-japai. What? Digerayangi bahasa Banjar juga. Beb,
diurusi bini seharian. Nah, jadi duniawi juanya. Yalah. Cari makan seharian duniawi juga. Akhirnya cari apa lagi? Mencari baju ke pasar. 5 jam di pasar, di mana pasar Antasari, cari urusan baju ya. Ini tidak cocok, ini tidak cocok. 5 jam telah habis waktu. Dia hanya mengingat Allah bahwa berzikir. Nah, itu berarti diri tidak juhud lagi di hatinya. Masih dipengaruhi, dibantai oleh dunia. Masih dibantai, diserang oleh dunia, masih sanggup dunia menyerangnya. Awalu ma yalbasu sodik pilibasi sofi ala batinihi. Hendaklah engkau mengawali hidup kamu itu dengan berpakaian sodik, pakaian kejujuranmu yang ada pada pakaianmu ala batini, di dalam batinmu. Nah, yang utama tuh kamu membuat juhud di hati, yaitu memulai dengan sikap sifat kejujuran menggunakan hati nuranimu. Itu yang disebut dengan juhud, kata Syekh. Nah, ini menurut Syekh lah. Summa yata'adda ila zahirihi, sampai nanti terrefleksi. Bahasa modern, terrefleksi. Apa bahasa terrefleksi itu? Terjemahkan seorang aja, terrefleksi ila zahirihi, kepada johir seseorang. Karena hatinya baik. Kalau memang dia senyum kepada orang, memang senyum itulah seadanya melewat hatinya, tanpa dibuat-buatnya. Coba senyum kalau dibuat-buat tuh tidak benar. Nah, itu kan dusta. Banyak orang salah paham. Ada kisah Paloi. Ini kisah Paloi lah, sedikit lah. Nah, kisah Paloi. Supaya jangan tegang bener dulu nah. Karena hanya main tegang itu sedikit. Biplah. Paloi di pasar Antasari, Biplah. Tahu ya kalau pasar Antasari, Bip. Ada perempuan menarik Paloi, tangannya terkejut, maka perempuannya cantik. Senyum-senyum perempuannya. Nih senyum apa nih? Senyum tidak sebenarnya, senyum tidak pakai hati. Kenapa ajar si Paloi? Ayo ikut aku jar. Wah, jangan tarik-tarik ya Paloi. Supaya halal baik kita berakad nikah dulu sini langsung ya Paloi. Tarik-tarik. Dilihat Paloi, perempuannya cantik, beruai, tarik ke pasar, tarik. Berapa nih kalau tuh tahu perempuannya tarik aja, taruh senyum-senyum perempuannya pas bener aja, pas apa jar Paloi pas hadang dulu aja Paloi, tunggu dulu Paloi, kita bakat aja sudah nah, bakat nikah kita nah. Kayak apa nih, banyak saksi di sini sekali nah, ayo habis itu anak bawa kemana kah? Coba Paloi, wah hebat mana Paloi lah. Sampai sekalinya dibawa oleh perempuan tuh ke toko emas, Bipai. Toko emas. Sekalinya berucap perempuan nih. Ini nah contohnya jar orang ngajar, mukanya seperti ini jar. Terkejut Paloi apa? Sudah sekalinya perempuan itu meninggalkan Paloi. Apa aja Paloi? Tanya Paloi, untuk emas ada apa gerang? Oh, tadi perempuan tadi minta dibuatkan kalung emas. Cuman di atas kalung emas tuh ada gambar model kayak model wajah, tapi wajahnya wajah setan. ujar tukang emas, mana contohnya? Lalu perempuan itu keluar dari toko, habis itu ya pian contohnya. Oh iya sudah Paloi, dasar perempuan Paloi, marah Paloi ya lah. Berarti perempuan itu senyumnya senyum asli kan? Tidak kah? Asli lah Guru? Jadi senyum apa tuh Guru? Senyum di kolom ya Guru. Senyum dusta, tidak didasarkan hati nurani. Nah, bagaian lah ini mengisahkan. Bukan seperti itu. Ketika orang tersenyum, makanya ada dalam hadis tabasum, senyum itu kata Nabi ajrun, dapat pahala kamu. Tapi senyumnya tentu saja senyum yang dari hati, keikhlasan. Coba lihat, kalau orang di hati, di jiwanya ada perasaan tidak suka dengan orang, senyumnya kayak pakai kira senyum apa Bib? Nah, makanya perbaiki hati kamu. Bukan soal senyum mulutmu, tidak.
tapi hatimu bisa baik enggak tidak dengan orang, melihat orang sebagai hamba Allah. Nah, Habib ma'ari hujan ke Sungai Barito. Nah, Habib mengakhir. Payal basu sirrahu summa qalbahu summa nafsahu summa jawarihahu hatta iyasara kullu mustakshanan ja'at yadar rafah warrahmah wal minnah. Maka karena itu juhud, yaitu menahan diri, kemampuan menahan diri itu harus dimulai daripada hati kamu. Nanti dia terrefleksi dari diri kamu. Apa saja itu, dari sir kamu kepada kolbi kamu sampai kepada jawarih anggota tubuh kamu. Tingkatan manusia itu udah lepatlah. Tingkatan manusia itu di dalam dirinya ini tadi sir dulu. Di dalam sir itu ada lagi namanya puat. 4. Jadi 4 lah. Puat. Ini diringkas 4, ada yang mengatakan 6 karena dalam hadis 6. Tapi sebenarnya 4 pokoknya. Puat, di atas puat sir, di atas sir hati, kolbun, di atas kolbun namanya adalah jawari atau lisan atau ucapan atau johir, anggota tubuh. Ini 4. Jawahir, lisan atau jawahir atau lisan bisa. Kedua kolbun, hati. Ketiga sir. Keempat puat. Karena kita pelajari zikirnya 4 nih. Nah 4 nih pelajari kan. 4 zikir, 4 mata zikir ahli-ahli sufi. Maka apabila sudah ada di sirmu, apalagi di puatmu, kamu biasa berzikir la ilaha illallah di hati kita, hak asma misalnya, asma atau hak atau hai, maka Anda melihat makhluk alam semesta ini, alam semesta ini adalah dalam naungan rahmat kasih sayang Allah. Segala peristiwa alam semesta ini tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila itu sudah ada di dalam hati, apa yang terjadi? Sikap yang terrefleksi dalam johir kira-kira apa? Melihat Habib, muka Habib senang hati, ya kelak. Melihat orang lain hati tetap senang, hati menjadi bebas seperti burung yang melangkah dengan paruh sayapnya mencari makanan. Iyalah, dengan rasa gembira karena ada rahmat Allah. Sebaliknya orang yang tidak menemukan itu, tidak, atau yang disebut dengan merasa putus rahmat Allah, hatinya sedih, tidak senang, merasa besok hari datang bagaikan orang yang ingin ditagih hutang-hutangnya. Kayak pakai kereta. Orang yang ingin ditagih hutang kayak apa rasanya? Kayak Pak, kadang bisa putus asa. Atau seperti orang diputus cinta oleh seorang perempuan, atau terbalik, seorang perempuan diputus cinta oleh seorang pemuda. Sakit hatinya, hari-harinya mendebarkan, dia terasa sakit hatinya. Kesedihan demi kesedihan. Itu terbalik. Jangan sampai terjadi itu. Bila orang bersedih dalam hidupnya, berarti sirnya juga sedih. Berarti itu menunjukkan sir dan hatinya sedih. Tapi bila orang bergembira, maka hatinya juga menunjukkan gembira. Makanya bila orang meninggal dunia, yang Anda cari biasanya senyumkah tidak ke orang meninggal? Iyalah. Bila senyum itu berarti dia ada sesuatu. Kita dapat melihat apa yang terjadi pada hatinya atau pada sirnya. Mungkin yang dilihatnya Nabi Muhammad. Nah, ajarnya Nabi Muhammad. Syekh Asy'arani itu sebelum meninggal, mufti Mesir, itu sebelum meninggal teriak, tunggu ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah, saya mandi dulu aja Sidin. Mandi Sidin.
Habis mandi gugur di mandian tuh. Di rumah Sidin ada CCTV, kelihatan orang kan. Apa teriak-teriak apa Sidin? Habis itu anak-anaknya ribut. Nah, diangkatnya. Bawa saya ke tempat atas ya Sidin. Rasulullah sudah menunggu. Tunggu ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah. Tunggu Umar. Umar juga ada waktu itu, beliau melihat Abu Bakar juga. Tunggu Abu Bakar, tunggu Umar. Saya sahabat-sahabat empatnya melihat Sidin. Tunggu para sahabat Nabi, tunggu saya. Ya Rasulullah, tunggu saya. Lalu Sidin nyuruh anak Sidin angkat ke atas, ke lantai 2. Tinggalkan saya sendiri Sidin, berebah Sidin, berpakaian baru Sidin. Wah, kayak tegang bang Sidin. Ya Rasulullah, sudah saya siap ya Rasulullah. Meninggal Sidin. Subhanallah. Itu sir beliau cinta Rasul. Hayo pian. Hendak pian enggak itulah. Nah, jangan pas meninggal di kilometer 23 ya apa kabar? Lahatan guring di atas balon. Guring di atas balon. Nauzubillah min dzalik. Ya Rasulullah, jar Syekh Sa'ran. Subhanallah. Anaknya kayak itu. Mudahannya kepala muai kita di Indonesia itu meninggalnya kayak tujuan kayak mufti di Mesir ya lah. Amin. Barangnya muai mana kah? Ya lah, supaya ada contoh. Kita di Indonesia rugi tidak ada contoh kayak itu. Maka itulah yang disebut dengan pakaian kuma yang sesungguhnya. Pakaian yang kuma sesungguhnya itu adalah orang yang bisa juhud di hati. Bila hati pian isinya adalah Rasulullah, nah berarti sering baca salawat lah. Berarti nanti terlahir, terjohir pian, refleksinya adalah refleksi Rasulullah. Makanya doa kita, ya Allah satukan atau minimal hubungkan ruhku dengan ruh Sayyiduna Muhammad. Kalau bisa satukan pulang. Sudah terhubung, sudah lama terhubung, satukan pulang. Ya Allah dengan ruh baginda Sayyiduna Muhammad. Karena kata Syekh Al-Jaruk, Syekh Al-Jaruk mengatakan ruh itu akan bertemu dan berkawan dengan ruh yang dikenalinya. Jadi kalau kita sering sudah membaca salawat, zikrullah, salawat, zikrullah, salawat, zikrullah, Nabi Muhammad mengenali kita, bukan sekedar umat beliau, tapi seseorang yang menurut beliau dekat dengan beliau. Dan yang itulah yang bisa menyatu dengan ruh Sayyiduna Muhammad. Makanya dari mana aja ulama dari Yaman sana kah? Bila berceramah ujungnya apa? Perbanyak membaca salawat. Itu jarak kesimpulannya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya suruh membaca salawat. Salawatnya terserah, pian bebas memilih. Nah, nanti kita gabungkan dua hal itu kayak apa? Nah, tapi sementara kita membaca salawat dulu. Maka refleksi yang terjadi orang yang juhud, sudah melaksanakan juhud. Nah ini Syekh ini melangkah lebih, bukan pelajaran juhudnya diajarkan beliau, tapi langsung bukti juhudnya. Bukti juhud kamu itu apa? Nah kayak itu bahasa lainnya, aku ini pengusaha batubara. Apa bukti pengusaha batubara? Kami di sini miskin apa nang dibari? Yang lebih lah. Buktinya apa Bib? Bila pengusaha batubara? Nah pemurah. Ya lah. Aku ini kaya. Apa buktinya kaya? Ayo, apa buktinya kaya? Ada buktinya? Pemurah. Ja'at. Nah, datanglah kepadanya ya darrafah warahmah wal minnah. Maka datanglah kepadanya pangkuan dari Tuhan, rofah, yang sifatnya belas kasih kepada manusia. Jadi sifat orang yang juhud itu berubah dirinya menjadi orang yang belas kasih kepada manusia. Warahmah, memberikan rahmat kepada orang. Seperti Nabi Muhammad beri rahmah enggak? Beri rahmah. Kalau kita meminang rahmat aja, rahmah aja yang dipinang, dipikirkan. Nabi memberi rahmah wal minnah.
anugerah, Masya Allah, fadilah. Bisa ndak? Maka bukti kita itu juhud. Menurut saya, juhud di hati ialah terrefleksi dalam hidup, suka belas kasihan kepada orang, suka memberi kepada orang, suka melebarkan rahmat kepada orang. Kayak apa bentuknya? Kemarin ada rezeki lebih, beri orang lain, santuni orang lain semampu kita. Mungkin kita sebulan gajian ada lebih 10.000 rupiah kah, 30.000 rupiah kah. Nanti niatkan lagi, ya Allah, bila hamba dapat rezeki nanti mudah-mudahan hamba akan mengeluarkan lagi. Terus begitulah hidupnya. Tidak ada pikirannya apapun juga kecuali untuk memberi. Itu refleksi juhud dia dalam kehidupan. Makanya sebenarnya di dalam agama itu sudah mengajarkan kita juhud dengan adanya zakat mal dan zakat fitrah. Nah, kalau fikih itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kebanyakan umat Islam yang tahu zakat fitrah aja. Zakat mal tidak tahu banyak. Karena aja bila pian sugi-sugi hanya betakun karena zakat mal itu kayak Pak, ya lah. Mun pina miskin-miskin ini harus betakun gitu. Karena mun tahu, kalau tahu zakat mal tuh keadaan miskin takun, nanti menagih aja lo orang kaya. Oh, zakat malnya harus tuh salah pulang tuh. Ya lah. Gayarat alaihi tugayyiru ala hajal musaf yaklau anhu siyabis syawat wa yanqalahu ila siyabil farhi. Maka pada saat itu orang itu sudah mampu, bukti daripada orang berjuhud pada hatinya, orang itu akan mampu merubah keadaan dalam kehidupan ini. No, yuk, merubah sesuatu keadaan. Jadi kalau pian ingin membuktikan diri pian sudah juhud, sudah mampu berbuat juhud, harus ada buktinya, kata saya. Yakni berubahnya daripada as-syawat ansia bisyawat, dari pakaian hitam ila syawabil farhi. Pakaian hitam, pakaian hitam berubah. Pakaian hitam itu biasanya apa? Pakaian berkabung. Ulun tadi itu mendoakan orang tua ulun, abah ulun, mama ulun. Jadi pakaian hirang berkabung. Maka bisa merubah pakaian hitam ila siyabil farhi, menjadi pakaian kegembiraan. Nah, kawalah pian dalam hidup, kesedihan pian rubah menjadi gembira. Bila pian mampu dalam hidup pian merubah kesedihan pian menjadi gembira, itu salah satu tanda pian juhud di hati sudah. Itu menjadi orang yang dikasihi Allah. Wa tabdalun nikmah ila nikmah, mampu merubah kutukan menjadi nikmat. Nikmah itu kop ya, nun kop, nikmah itu apa guru? Lawan daripada nikmah. Lawan dari nikmat itu apa? Lawan nikmat lawannya apa? Kutukan lah bahasa lainnya lah. Kutukan, kecelakaan, kesedihan. Dengan nikmat, dengan nyaman, itu tandanya. Wal bagdah ilal farhah, kebencian menjadi gembira. Bisa enggak? Benci dengan orang ini benci sekali, bisa justru tidak benci timbul, bisa pian merubah justru kasih sayang. Tersinggung dengan orang, kalau kita tersinggung apa? Lari ya. Justru dapat dirubah dengan ketersinggungan itu menjadi kasih sayang. Bisa enggak? Kalau sudah mampu melakukan itu, Anda itu terbukti sudah suhudmu sudah suhudur rahmah. Kamu sudah bisa memandang alam semesta ini sebagai rahmat. Berarti Anda sudah melihat yang namanya Nur Muhammad. Ilmu Nur Muhammadnya tinggi. Tentang Nur Muhammad, tapi aplikasi tidak bisa. Yalah, buktinya tidak ada. Masya Allah. Masuk Tuan Guru Aryansah semalam siapa? Pada Allah. Alhamdulillah, pada Allah. Pada Allah, alaika rizqan katsiran, hifdzan wa salaman.
Ulun teruskanlah. Wal khaufu ilal aman. Rasa takutmu berubah menjadi rasa aman. Wal ba'du ilal qarbi. Jauhmu menjadi dekat. Wal faqru ilal gina. Kepakiranmu menjadi kaya. Fakir menjadi kaya itu bagaimana maksudnya? Keadaan yang fakir tapi tetap nyaman seperti orang kaya. Bisa Anda menyikapi itu? Makai sepeda butut tapi terasa sepeda motor merek bed. Nah, ya lah, pakai sepeda tapi terasa pakai bed. Sepeda motor kaji tahun 1980 dipakai terasa 2021 Habib. Ya Habib. Nah, bisa ndak gelisah melihat istri tidak cantik? Istri ini juga sudah tidak cantik, pakai bila pagi pupur basah, pupur dingin, bila malam pupur basah, pupur dingin, ibak anu sini nah. Kayak tanah liat tuh bipai pupur basah, pupur dingin tuh kasihan mana lah. Mati laki nih. Sakit hati melihat bini. Asa jelek bener biniku nih jan. Bisakah merubah keadaan pandangan itu, merubah menjadi terasa istri itu seperti siapa ya? Perempuan cantik siapa ya? Siapa perempuan cantik siapa? Hah? Siapa? Nah, ada tahu kita lah. Siapa? Syahrini. Nah. Meskipun istri kita seperti itu, kita bisa memandang istri kita seperti Syahrini. Itu berarti kamu itu sudah juhud di hati kamu. Sehingga kamu bisa merubah keadaan-keadaan itu sedemikian rupa. Pisang goreng, Anda makan nasi, tidak ada ikan, yang ada pisang goreng. Anda melihat pisang goreng itu bagaikan ayam goreng, Kentucky. Bisa enggak? Itulah bukti bahwa Anda sudah melakukan syuhudur rahmah. Subhanallah, memandang alam semesta sebagai rahmat. Bila kau memandang itu berarti Anda sudah memandang Nur Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bila sudah bisa memandang alam semesta ini sebagai Nur Muhammad, berarti Anda akan bisa menerima takdir Allah. Subhanallah. Yalah, bila Anda sudah bisa menerima takdir Allah, bukan sekedar percaya tapi menerima takdir Allah, baik dan buruk itu johir saja, semuanya adalah takdir Allah, berarti engkau sudah bisa menerima af'al Allah. Af'al artinya perbuatan Allah yang langsung kepada dirimu. Adakah yang lebih dekat daripada af'al ini? Ini adalah satu langkah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi lah. Nah, setengah jam sudah. Habis saya lah. Itulah. Jadi merubah keadaan. Ada kisah bipai. Berkisah lah terakhir lah. Kisah terakhir. Mengerti ya kalau sudah itu? Mengerti sudah. Berarti juhud itu menurut saya Abdul Qadir Jailani, juhud itu yang dipentingkan adalah juhud di hati. Yaitu sikap diri atau sikap jiwa. Sikap kolbun kita bagaimana, sikap hati kita bagaimana terhadap sesuatu, yaitu bisa merubah keadaan johir menjadi johir yang lain, sehingga tetap dia bersama Allah sebagai sebuah kebaikan di sisinya. Meskipun terlihat itu jelek, tapi dipandangnya itu adalah baik menurutnya. Ya lah, ada kisah ini Palu ini pas pemilihan RT kada mau datang. Pemilihan RT tidak mencocok dua. Pas menang RT ini jadi RT. Ada perayaan RT ini, Palu tidak hadir juga. Wah, jadi RT. Melawan benar Palu itu lo naku jadi RT baru bipai. Mana kawan akrab pas ada garbus tulamak, ada garbus tulamak sini aja. Nah Pak RT, ikam ku angkat jadi asistenku jar begaji ikam kena jar. Cuma syaratnya diangkatnya ada. Nah Pak,
kawalah buang hajat di rumah paloi aja. Buang hajat syaratnya. Buang hajat. Buang hajat itu apa bahasa Banjarnya? Bahera. Nah, bahera, buang hajat. Oh, sanggup siap jar tulamak lawan siapa? Lawan garbus. Siap aku. Dibawa. Ongkos jalannya berapa aja? Ayo belain hilangnya kawa, buang hajat di wadah paloi. Nah, buang hajat bahera kubari 300.000 masing-masing. 300.000. Nah, apa caranya? Sudah ringkas kisah malam itu ke rumah paloi. Datang bagian garbus nih. Maaf lu Rena. Kami ini datang nak buang hajat di sini. Buang hajat apa aja paloi? Bahera aja di sini. Kenapa jadi bahera? Disuruh RT yang sekarang nih ya. Ini perintahnya, Anda bisa tidak? Hadang dulu aja paloi. Boleh aja buang hajat di rumahku nih paloi. Cuma ada syaratnya. Bila kau membuang hajat, berapa kau dibari? Bila tidak bisa membuang hajat, berapa kau dibari? Bah, jar bagian tulamak, bagian si garbus rugi kita membari paloi ini. Bulik dulu aja, paloi takut nih RT-nya. Tanyakan dulu RT-nya. Pulang. Terus tanya RT. Amun kawa berapa membari? 300 tadi itu Pang, masing-masing ikam. Amun tidak bisa Pang kami ya Pak. Padahal kan non paloi 500 belain. Wih, jar paloi datang pulang kan. Kayak apa jar 500 loh ya bilanya kami kira kau buang hajat di sini. Tapi bilanya kami kau buang hajat. Nah, apaan? Nah, paloi kada dapat 500, kada dapat bilanya kami kau buang hajat di sini. Malah 500 dapat. Paloi dibaliknya oleh si garbus bayi aja paloi ini. Bulik pulang ikam 500 saja bila kawah kada kawah 500 aku dibawa di ganti kerugian. Datangi pulang sana, ayo sudah aja 500.000. Nah, ayo sudah malam itu juga. Pos hendak buang hajat, diambil paloi tongkat, lain tongkat aja lain pipe. Lain barian Habib semalam lain nih. Ini tongkat bakas sesapu. Mulai batungging si nih, garbus lawan si lawan tulamak di rumah toh. Jar paloi kamu melaksanakan perintah lah ya. Apa loh? Jar kada kamu tadi itu diperintah apa? Bayar aja. Behra buang hajat ini. Ya. Syaratnya buang hajat di rumah kau nih syaratnya ada. Kada boleh bak kami. Paloi. Kamu disuruh apa? Buang hajat jangla. Bak kami kada kalah. Kada bak kami awas nih belah bak kami aja. Syarat kedua kada boleh membuka selawar jadiin. Paloi. Kada boleh membuka selawar. Mamandam si tulamak lawan si garbus. Kalah kita nih jar. Anak mahajan mencoba-coba karena kawalinya kayak apa? Sudah mulikan Padahal kan RT langsung paloi ngumpati di belakang. Aku bapak kamu empat kami lah aja. Hendak mengambil 500 ya. Nah, kisah itu tadi itu apa? Perintah itu kadang-kadang tidak tuntas. Ilmu juga seringkali tidak tuntas. Perintahnya adalah supaya membuang hajat, lupa bahwasanya syarat membuang hajat itu, syarat behera itu harus kencing. Tidak mungkin tidak kencing. Yang kedua harus pacul lepas celana supaya lebih aman. Sempurnanya kan? Ya lebih. Ilmu juga begitu. Engkau bisa berjuhud kata saya. Tapi apa bukti juhudmu? Hasil juhudmu apa? Bila engkau tidak bisa suhud rahmat, bila engkau tidak bisa merubah keadaanmu menjadi keadaan yang lain, dari kepakiranmu bisa engkau rubah menjadi justru kaya, justru merasa nyaman. Bila engkau tidak bisa merubah kesedihanmu menjadi kegembiraan, berarti engkau belum lagi juhud di hatimu. Bukti juhud di hatimu adalah engkau mampu merubah kebencianmu, ketersinggunganmu, justru engkau anggap terhadap orang lain adalah baik orang itu. Engkau kagumi orang itu.
Subhanallah, itulah tanda engkau sudah masuk di pintu bilik kamar istana Allah, yang engkau akan dinaikkan Allah dari satu makam ke makam lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, ya Rabbana, ighfir lana, ighfir lana, ma
الله